Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu curahkan kepada kita semua. Dan yakinlah bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang kita rasakan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, kita masih bisa untuk duduk di majelis ilmu guna untuk belajar mendalami ilmu agama kita, menghilangkan kebodohan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini alhamdulillah di tempat kita masih dalam keadaan aman. Kita masih bisa sholat ke masjid, tidak kebanjiran. Karena di daerah-daerah lain Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji mereka. Orang-orang yang beriman di antara mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya banjir. Ya, di Sulawesi banjir besar. Di Kalimantan, ya di Sulawesi dia gempa. Di Kalimantan banjir besar, di Malang juga demikian banjir besar. Kita lihat berbagai macam video-video yang beredar di media sosial. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih dalam keadaan aman. Alhamdulillah. Syukuri nikmat tersebut. Gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melihat hal tersebut berlalu begitu saja. Kejadian-kejadian seperti itu kita lewati begitu saja tanpa ada pelajaran yang kita bisa ambil. Ya, seorang muslim yang cerdas dia harus selalu bisa mengambil pelajaran di setiap kejadian. Ya, baik. Kita insyaallah pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan kitab Arba'una hadisan fi tarbiyati wal manhaj, 40 hadis dalam tarbiyah, pendidikan dan manhaj dalam metode beragama yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad bin Abdullah As-Sadahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu telah kita pelajari hadis yang ke berapa? Yang ke-11. Sekarang kita masuk hadis yang ke-12. Al-hadisu ats-tsani asyar. Hadis yang ke-12. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban.
dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan hadisnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka ila wajhi akhika laka sadaqatun, senyummu kepada wajah saudaramu bagimu adalah sedekah. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkari sadaqatun, engkau memerintahkan saudaramu untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan munkar adalah sedekah. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dhalali laka sadaqatun, engkau menunjukkan orang yang tersesat di jalan bagimu adalah sedekah. Wa basaruka lirrajul ar-radi'il basar laka sadaqatun, engkau menunjuki orang yang rabun matanya, kabur pandangannya, radi'il basar, bagimu sedekah. Wa imatatukal hajara wasyaukata wal 'idhama 'anit tariqi laka sadaqah, engkau meninggalkan, menyingkirkan dari jalan baik itu batu, duri ataupun tulang, maka bagimu adalah sedekah. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqatun, engkau menimbakan air dari ember ke ember, dari embermu ke ember temanmu atau saudaramu adalah sedekah. Atau engkau memindahkan air dari embermu ke embernya saudaramu adalah sedekah. Jadi di sini ada 6 atau 7 poin yang dimaksud atau dikategorikan dalam sedekah. Yang pertama adalah senyuman kepada saudara kita bila bertemu. Yang kedua, amar ma'ruf. Yang ketiga, nahi munkar, ya, atau bisa juga satu amar ma'ruf nahi munkar, satu paket. Kemudian menunjukkan jalan orang yang sedang tersesat adalah sedekah. Menunjuki orang yang sedang atau orang yang buta, rabun penglihatannya adalah sedekah. Menyingkirkan dari jalan gangguan, baik itu berupa duri, tulang ataupun batu, itu adalah sedekah. Dan memindahkan air dari ember yang kau punya ke ember saudaramu adalah sedekah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat sempurna dan betapa mudahnya kita menggapai kebaikan, hingga kadang-kadang hal yang sepele yang tidak kita pikirkan itu berupa sedekah, berupa kebaikan, ternyata dalam Islam itu bisa menjadi sebuah kebaikan. Hadis ini ada yang mirip, kalau itu dalam kitab Adabul Mufrad dalam oleh Imam Al-Bukhari, ada juga dikatakan ditulis juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'ina An-Nawawiyah, yang mirip dengan hadis ini. Namun di dalam kitab Arba'in Nawawi dari oleh Al-Imam An-Nawawi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar juga, beliau mengatakan an Abi Dzarin aidan, dari Abu Dzar, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada sekelompok manusia yang pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah,
Dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu mereka pergi dengan membawa pahala yang begitu banyak. Berarti ini yang mengeluhkan adalah orang-orang fakir ya. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka pergi dengan membawa pahala yang begitu banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka itu salat sebagaimana kami salat. Wa nasumuna wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim, namun mereka itu bersedekah dengan harta yang mereka punya. Ya. Jadi orang-orang tersebut mengeluhkan, orang kaya bisa pergi dengan pahala yang besar. Kenapa? Mereka bisa bersedekah semampu mereka, semau mereka. Sementara kita bagaimana orang-orang fakir? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya, mengenai aduan dari para sahabat yang bercerita, mengadukan keluh kesahnya, bahwasanya orang-orang kaya bersedekah dengan hartanya, padahal kita sama-sama puasa, kita sama-sama dengan salat, namun mereka bisa bersedekah. Rasulullah bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kalian sesuatu yang kalian bisa menjadikan itu sebagai sedekah? Wa inna likulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa likulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid adalah sedekah. Wa likulli tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil itu adalah sedekah. Tasbih itu ucapan subhanallah, takbir ucapan Allahu akbar, tahlil ucapan la ilaha illallah. Jadi tahlil itu adalah sedekah. Yang tidak boleh adalah ya, tahmid adalah sedekah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi, wa nahyu 'anil munkar wal amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar shadaqah. Engkau mencegah kawanmu, saudaramu dari sesuatu yang haram, dari kemungkaran, dan engkau menyuruhnya kepada perbuatan yang ma'ruf adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan engkau melampiaskan syahwatmu kepada istrimu adalah sedekah. Ya, ini ibu-ibu gak datang ya. Silakan nanti dipraktekkan hadis ini. Sedekah kepada istrinya, atau pahala sedekah bagi orang yang melampiaskan syahwatnya kepada istrinya. Ini bagi yang sudah beristri, yang belum ya sabar. Qalu, mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah kita mendatangi istri kita, melampiaskan syahwat kita kepada istri kita itu bernilai sedekah? Maka Rasulullah menjawab dengan permisalan juga, ara'aitum law wada'aha fi haram. Bagaimana kiramu, bagaimana pendapatnya jika engkau meletakkannya di sesuatu yang haram? Ya, akana alaihi fiha wizrun, bukankah itu merupakan dosa? Maka jawabannya mereka mengatakan, fakadzalika idza wada'a fil halal. Rasulullah mengatakan lagi, begitulah jika engkau lampiaskan, letakkan pada sesuatu yang halal, kana lahu ajrun, maka itu adalah dapat pahala, mendapatkan pahala. Jadi di sini ada berbagai macam pengertian atau pahala-pahala yang kita dapatkan bernilai sedekah. Di antaranya ucapan takbir, tasbih, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan kita berhubungan badan dengan istri kita itu bernilai sedekah. Ya, semakin banyak berarti semakin banyak sedekahnya. Loh, apakah ini maksudnya kita tidak mengeluarkan harta? Jadi kan sedekah banyak, senyum itu sedekah. Kalau ada orang katakan, kenapa engkau itu tidak bersedekah mengeluarkan hartamu? Saya sudah bersedekah, tadi saya senyum sama Anda. Begitu maksudnya? Jadi kita tidak perlu lagi bersedekah dengan harta? Apakah seperti itu maksudnya?
Ini tidak seperti ini. Artinya apa? Secara bahasa mungkin sama, tapi artinya berbeda. Contoh, sholat setelah subuh, kita duduk di masjid setelah subuh, duduk, kemudian zikir sampai menjelang syuruk, sholat 2 rakaat. Apa pahalanya? Seperti haji, ya, dan umroh, sempurna, kata Nabi SAW. Berarti kita tidak lagi sholat, tidak lagi haji ke Mekah, maksudnya seperti itu. Atau kita umroh di bulan Ramadan, terakhir bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW. Apakah kita tidak perlu lagi untuk umroh di akhir Ramadan seperti itu? Tidak. Jadi sama maknanya, namun beda, ya, dari pengertian, dari penyebutan sedekah. Namun ini tidak mewakili pada hakikatnya, hanya sebagai pahala saja. Berbeda dengan orang yang benar-benar mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang memang dia tidak memiliki harta, ya, dan seterusnya. Baik. Dari hadis ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad As-Sadihan hafizallahu taala menuliskan beberapa faidah yang sangat baik untuk kita pelajari. Di antara yang pertama adalah kasratu abwabil khair, yaitu banyaknya pintu-pintu kebaikan, ladang-ladang pahala. Banyaknya pintu-pintu kebaikan, ladang-ladang pahala, ya. Kita bisa berbuat sesuatu yang terkadang itu kecil, remeh, namun sebenarnya itu adalah pahala. Ya, pundi-pundi kebaikan yang bisa kita raih. Seperti tadi, ya, menyingkirkan gangguan, misalnya di jalan ada batu, kita singkirkan, itu pahala. Menghilangkan duri di jalan atau kaca yang jatuh, itu pahala. Supaya kaum muslimin yang lewat atau orang yang lewat tidak terkena dengan kaca tersebut, itu adalah pahala. Senyum dengan saudaranya juga pahala. Ya, menunjukkan orang yang tersesat tadi itu pahala. Jangan pula ditanya misalnya di mana kantor apa gitu, terus ditanya, jawabnya di sana, beda lagi. Ini namanya bukan menunjukkan tapi menyesatkan. Ini bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Jadi berbagai macam pintu-pintu kebaikan yang bisa kita raih di dalam Islam ini. Ya, baik. Yang kedua, faedah yang kedua, fihi ta'sirun niyah fi ja'lil adati ibadat. Yaitu niat bisa merubah yang hukumnya mubah menjadi ibadah. Dengan niat itu bisa merubah yang hukumnya mubah bisa menjadi ibadah. Ya, dengan niat itu seorang itu bisa mendapatkan bernilai ibadah. Padahal itu perkara yang mubah. Seperti apa? Makan. Antum makan sehari 3 kali. Mungkin nggak pernah diniatkan, atau niatnya karena untuk menghilangkan lapar saja. Coba sekali-kali diniatkan, dengan saya makan ini mudah-mudahan saya bisa kuat untuk taklim gitu. Bisa kuat untuk sholat 5 waktu. Bisa kuat untuk bekerja, mencari nafkah. Dengan niat seperti itu maka mendapatkan pahala antum. Tapi kalau niatnya sekedar hanya untuk menghilangkan lapar, itu adalah biasa saja, mubah, perkara yang mubah. Antum nggak bisa dapat pahala. Ya. Kemudian apa lagi? Bekerja, mencari nafkah itu perkara mubah bagi laki-laki. Tapi bila dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah sambil mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita dikarenakan Allah Subhanahu wa taala melebihkan mereka di antara sebagian yang lain, dan dikarenakan para suami, para laki-laki itu memberikan nafkah kepada para wanita, istri-istri mereka. Jadi kalau dari rumah keluar rumah, bismillah saya mau ke kantor, atau bismillah saya mau ke ladang, mau ke kebun, bismillah saya mau ke sekolah, niatnya adalah untuk menafkahi istri dan anak itu, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia niatnya dari pagi keluar rumahnya tujuannya hanya untuk menumpuk dunia saja, harta saja, itu tidak mendapatkan pahala, bahkan bisa menjadi ancaman baginya.
Ya. Jadi niat ini penting. Mencari nafkah bagi seorang itu wajib. Antum yang sudah menikah laki-laki yang mengaku manhaj salaf, sangat aib bagi para pengikut salaf apabila tidak bekerja. Aib ya, berusaha, bekerjalah. Ya, tetap bekerja meskipun tidak punya pekerjaan tetap. Nah, jangan malas jadi laki-laki. Karena laki-laki itu diberikan kekuatan. Ada yang harus diberikan nafkah. Antum tidak bisa hanya mengambil nikmat saja dari istri antum. Ya, tapi juga harus berani susah, kepanasan, kehujanan. Tapi semua itu bila diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, beda dengan makan tadi ya. Kalau makan niatnya untuk mendapatkan subscriber di video nge-vlog di YouTube yang lihat jutaan, hanya makan-makan saja, bukan niatnya untuk ibadah, tapi niatnya untuk mendapatkan like, komen, share. Nah, itu lain lagi ceritanya. Bisa jadi itu termasuk mubazir ya, pemborosan. Dan orang-orang mubazir itu temannya para syaitan. Jadi itu mencari nafkah adalah kewajiban seorang lelaki dan bila diniatkan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi mengatakan innaka la tunfiqu nafaqatan ya tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqma tarfa'u fi imra'atika ya. Itu adalah sedekah. Nabi mengatakan sesungguhnya tidaklah engkau memberikan satu nafkah saja kepada istrimu dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai satu suapan atau makanan apapun itu yang dimakan meskipun sedikit masuk ke dalam mulut istri kita itu bernilai sedekah. Ya, ini laki-laki harus semangat cari kerja, tapi bukan kerja terus ya. Di waktu kosong, waktu luangkan waktu untuk belajar agama. Kalau bekerja terus tanpa belajar, ya bahaya seperti itu. Baik. Maka kalau kita mempunyai tanggungan, kemudian kita sia-siakan, itu merupakan dosa. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Kafa bil mar'i isman an yudai'a bima man yakutu." Cukup seorang dikatakan sebagai pendosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Jadi harus bekerja. Demikian pula Nabi SAW mengatakan bahkan ibadah sedekah yang paling utama itu adalah sedekah kepada keluarganya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlika a'dhamuha ajran anfaqtahu 'ala ahlika. Satu dinar yang kau keluarkan untuk di jalan Allah, satu dinar engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, satu dinar engkau bersedekah kepada orang yang miskin, satu dinar engkau sedekahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar untuk keluargamu. Ini dia ya. Jangan kita sia-siakan keluarga kita. Itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami-suami yang keluar tidak mencari kerja, bahkan di rumah tidur-tiduran enak-enakan, bahkan minta rokok dari istrinya, tidak bekerja, hati-hati nih. Nanti dia akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Ya, laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kali itu pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya, ditanya, "Kenapa engkau tidak bekerja?" Atau kalau bekerja, "Kenapa engkau bekerja di tempat yang haram?" Nah, hati-hati ya, karena masalah harta ini pertanyaannya bukan hanya satu saja. Dari mana kau dapatkan? Terus untuk apa, kemana engkau belanjakan? Ini dia. Kalau dibelanjakan untuk makanan kemudian untuk di YouTube, siapkan jawabannya ya. Bisa nggak menjawab pertanyaan tersebut? Demikian pula para istri, ini para ibu-ibu tidak hadir ya. Mudah-mudahan di rumah dia menyaksikan. Para istri, kalau dia bangun sebelum subuh, kemudian menyiapkan makanan, masak,
untuk sarapan, menyiapkan makanan sarapan suami dan anak-anaknya untuk berangkat bekerja dan seterusnya, itu bernilai pahala, padahal perkara yang mubah. Tapi kalau dia niatkan untuk membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah, dia bangun tidur sudah langsung bersih-bersih, nyuci baju, masak, mandikan anak, dari pagi sampai siang, siang sampai malam, sampai tidur lagi terus seperti itu adalah pahalanya besar, bahkan sebesar-besar jihad bagi seorang perempuan di rumahnya, mengurusi rumahnya. Karena Rabbul Bait, Rabbul Bait, wanita itu ibu adalah tuannya rumah, pemilik rumah, dia yang mengurusi rumahnya. Nah ini, jadi bukan malah wanita yang bekerja di luar, cari kerja sana kemari, ingin menyamai seorang laki-laki. Boleh dia bekerja, boleh dia membantu suaminya, bila memang suaminya tidak mencukupi pekerjaannya, dan pekerjaannya pun tidak di pekerjaan yang banyak menimbulkan fitnah. Satu kantor, kemudian banyak laki-laki berkhalawat, berbicara dengan non mahram, ya, tidak ada penutup dan seterusnya. Ya, ini menyelisihi para wanita salaf. Jadi para wanita kalau di rumah dia bekerja, bantu suaminya dan seterusnya, itu pahalanya besar. Jangan malas-malas yang di rumah. Nanti antum sampai rumah kasih tahu ya, kasih tahu. Biar dia mengerti tugas seorang istri, itu pahalanya besar. Baik, yang ke berapa? Yang ketiga, wa fihi adimul inayatil Islam bi tahqiqi mabda' at-tawabut wa ta'awun bainal muslimin. Faedah yang selanjutnya adalah besarnya perhatian Islam dalam mewujudkan pondasi persatuan, tolong menolong, gotong royong di antara kaum muslimin. Ya, seperti tadi, mengambilkan air dari timbanya dipindahkan ke timba saudaranya. Ini ada unsur gotong royong, persatuan, ya, tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tolong menolong, gotong royong. Nih, gotong royong di masjid ini. Ya, meskipun hanya memindah batu bata saja, kita nggak tahu dari pintu surga mana kita bisa masuk. Jangan-jangan dari mindah batu itu bisa masuk surga. Jangan pernah meremehkan pahala sedikit pun, kebaikan sedikit pun. Mungkin hanya sekedar datang kemudian mindah ini keramik atau semen diangkat, itu pahala besar. Apalagi di rumah Allah, yang perkara yang mubah saja bisa mendapatkan pahala, ya. Jadi di sini ada faedah besarnya perhatian Islam dalam mewujudkan pondasi persatuan, tolong menolong, gotong royong di antara kaum muslimin. Ya, tolong menolong. Jangan tolong menolong yang menyesatkan atau yang menyusahkan. Seperti apa? Saya pinjamkan kepada kamu pinjamkan duit 1 juta. Nanti dalam sebulan kalau telat bayarnya 1.100.000. Ini bukan tolong menolong namanya. Ya, tapi ini namanya apa? Dosa, perbuatan dosa, riba. Ya, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Dan tolong menolong sifatnya mubah, namun bisa menjadi pahala bila dia niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tolong menolong dalam ketaatan, tidak boleh tolong menolong dalam kemaksiatan. Ya, tidak tolong menolong dalam kemaksiatan. Baik, yang selanjutnya, yang berapa? Yang keempat, wa fihi adamu ihtiqarul ma'ruf walau kana yasiran. Tidak boleh meremehkan kebaikan meskipun itu kecil. Tidak boleh meremehkan kebaikan meskipun itu kecil. Seperti disenyum, perkara yang sangat remeh. Semua orang bisa senyum. Ya, bisa dia senyum. Dan itu bisa mendapatkan kebaikan. Kemudian apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Menunjukkan orang yang tersesat tadi. Menunjukkan orang yang rabun matanya. Mungkin kalau kita masuk ke bandara, orang yang rabun matanya itu kalau melihat tulisan itu gabung-gabung semua karena tulisannya bercahaya. Tapi kalau dia ada orang seperti itu bingung kemana perginya, diarahkan, itu dapat pahala besar. Kalau dia niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yu'akkidu hadan nususu katsiratun ka qoulihi ta'ala, dan hadisnya dalilnya yang mendukung ini adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Semuanya kita sudah hafal pasti. Ya, barang siapa yang beramal dengan kebaikan meskipun hanya sedikit saja, itu dapat melihat kebaikannya. Dia akan melihat kebaikannya. Jangan pernah meremehkan suatu kebaikan. Kita tidak tahu dari pintu mana kita bisa masuk surga. Antum misalnya melihat di kebun atau apa, ada kambing masuk paret nggak bisa naik ke atas, antum angkat, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selamatkan saya. Masih ingat tentang sebuah kisah seorang laki-laki yang meminumkan seekor anjing air minum. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan, bainama rajulun yamsi bit-tariqi ishtadda alaihi atas. Ya, suatu hari ada seorang laki-laki yang berjalan kemudian merasa kehausan. Fawajada bi'ran fanazala fiha, kemudian mendapati sebuah sumur dan dia masuk ke dalamnya. Fasyariba minha, kemudian dia minum dari air sumur tersebut. Ketika dia naik ke atas, fawajada ya annal kalba yalhasu ya'kul sara min atas. Lalu melihat seekor anjing yang sedang menjilati batu-batuan, tanah-tanah yang basah karena saking hausnya. Dengan niat, dengan hati nurani yang bersih, kemudian dia masuk ke dalam sumur sambil merayat, sambil mengatakan, laqad balagha hatal kalba mislu kana alladhi balagha bi. Anjing ini sungguh telah merasakan kehausan sebagaimana aku merasakan kehausan. Lalu masuk sumur. Ya, masuk sumur, ambil, karena namanya terompah itu kan nggak mungkin dia bisa bawanya gini naik sumur karena nggak ada tangganya. Jadi terompahnya dia digigitnya dengan mulutnya, lalu dia naik dengan merangkak ke atas sampai di atas diminumkan. Apa yang terjadi? Fasyakarallahu lahu wa ghafarallahu lahu. Allah berterima kasih, Allah bersyukur, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat lain Allah masukkan di dalam surga. Ya. Terhadap binatang pun kita bisa mendapatkan pahala, lebih-lebih terhadap sesama kaum muslimin. Jadi ladang pahala itu sangat banyak sekali, tidak boleh kita meremehkan. Dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, laqad ra'aitu ar-rajula yataqallabu fil jannah. Aku melihat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang laki-laki yang masuk surga, berjalan ke sana kemari, tamasya di surga, ya, jalan-jalan. Antum enggak usah bingung kalau di dunia enggak bisa jalan-jalan. Insyaallah kalau masuk surga bisa jalan-jalan. Allahumma amin, ya. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Masuk surga jalan-jalan. Kenapa demikian? Apa kata Rasulullah SAW? Ya, fi syajaratin qata'atha fi dhahri tariq kana tu'dil mu'minin. Karena gara-gara dia memotong pohon yang menghalangi jalan lewatnya kaum muslimin. Ada pohon yang lewat di jalan. Biasanya kan ini banyak pohon ini. Kadang besar pohonnya. Dahannya itu ke jalan dan mengganggu orang yang lewat, dipotongnya, kemudian dibersihkan, disingkirkan. Gara-gara seperti itu dia masuk surga. Ya, jangan remehkan kebaikan seperti itu. Antum sekedar bantu gotong royong, kemudian mengeser tulisan-tulisan, nge-share seterusnya informasi-informasi, ini bisa mendapatkan pahala yang besar. Jadi tidak boleh kita meremehkan. Begitu pula tidak boleh meremehkan dosa. Sebagaimana ada sebuah riwayat seorang perempuan diazab di dalam neraka dikarenakan seekor kucing yang dia bunuh. Udibat imra'atun fi hirratin sajanatha wa tarakatha wa ta'kulu hasyasil ardi. Ada seorang perempuan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka karena seekor kucing yang dia kurung, dia tinggalkan, tidak dikasih makan, tidak diberikan, dia tidak dikasih keluar untuk makan serangga-serangga di luar, akhirnya sampai meninggal dunia, sampai mati kucingnya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang membunuh kucing, dimasukkan ke dalam karung, kemudian dilemparkan ke dalam air? Ada yang seperti itu? Ada, kita jumpai. Wal a'yadu billah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hal seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh meremehkan perbuatan kebaikan, juga tidak boleh kita meremehkan perbuatan dosa.
Misalnya kita lihat saudara kita berinfak 1.000, jangan kita remehkan. Bisa jadi yang berinfak 1.000 itu mendapatkan surga daripada Anda yang berinfak 1 juta karena ria. Ya. Karena memang kemampuannya segitu 1 juta 1.000. Sementara Anda 1 juta kemampuannya, yang dikeluarkan harusnya 1 juta. Jangan meremehkan ya. Meskipun yang besar itu lebih baik ya. 1 juta ya besar. Kalau dia mampu segitu, jangan pula enggak apa-apalah. Adanya ini ada 1.000, ada 2.000, dia ada 100.000. Mana yang mau dikeluarkan ya? Sedikit kan dapat pahala, yang penting niatnya ikhlas, kasih yang 2.000. Hitung-hitungan masuk surga, hitung-hitungan. Padahal surga kenikmatannya itu tidak bisa dibeli dengan amal kita. Ya. Baik. Jadi seperti itu. Tidak boleh meremehkan perbuatan yang ma'ruf meskipun itu adalah sedikit. Nabi mengatakan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau meremehkan perbuatan kebaikan meskipun adalah sedikit. Baik, yang selanjutnya yang kelima, faedah yang kelima adalah anna 'alad du'atil khairi an yabdulu anfusahum litaqdimi kulli ma yaqdiruna 'alaihi min khairin. Ya, selayaknya bagi para dai, para guru, ya, ada yang di sini guru? Ada guru ya? Ya ada. Guru bagi keluarganya ya. Bagi selayaknya bagi para dai, para guru, para ustadz, para kiai untuk mencurahkan apa yang ia miliki dalam menyebarkan kebaikan, mencontohkan kebaikan tanpa menyuruh yang lainnya. Dia berusaha untuk menjadi contoh. Ya, ini semua kita, bapak-bapak di sini yang hadir, supaya anak-anak kita rajin sholat, contohkan rajin sholat. Ya. Supaya istri kita juga rajin baca Quran, anak kita kan contohkan di rumah juga rajin baca Quran. Jangan kita nyuruh-nyuruh aja, sholat nak ke masjid, baca Quran, dia sendiri pegang HP. Dari mana pula anakmu rajin? Seperti itu. Karena anak itu adalah duplikat daripada orang tua. Kalau anaknya bandel, berarti ya mungkin bisa jadi orang tuanya juga seperti itu. Anaknya suka main HP, bisa jadi karena memang orang tuanya main HP. Apalagi sekarang main HP dibiarkan saja begitu saja, tidak dilarang. Ya sudahlah. Jadi seperti itu ya. Bagi para dai, orang tua, para kiai, para guru, hendaknya dia menjadi yang terdepan dalam memberikan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Jangan sampai dia menyuruh namun dia lupa dengan dirinya. Allah mengatakan atamuruna an-nasa bil ma'ruf wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya. Engkau menyuruh kepada manusia berbuat kebaikan, tapi engkau lupa dengan dirimu sendiri. Sedangkan engkau membaca Alkitab, ya, Al-Qur'an. Ya, afala ta'qilun, kenapa engkau tidak berpikir? Seperti itu. Ini kita untuk berusaha. Jadi ketika kita menyuruh perbuatan berbaik, perbuatan kebaikan, kita juga harus mencontohkannya. Tidak boleh kita malah melanggarnya. Ada mungkin ayo kita sholat, ternyata subuhnya telat, gak bangun subuh. Ini namanya ya sekedar berita aja. Semua orang seperti bisa. Baik. Fa fi dzalika ajrun lahum wa naf'un li ghairihim wa tahiyatul lil qulub bil qabul. Kenapa? Bila ia mencontohkan yang terdepan, lebih semangat dalam beribadah, beramal, karena itu adalah kebaikan. Ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia. Kebaikan ya, untuk dirinya dan untuk yang lainnya, dan agar juga ucapannya lebih diterima oleh masyarakat dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ini faidahnya adalah fadlu idkhalus sururi alal mu'minin. Ya, berarti yang keenam ya, buat yang keenam, yaitu keutamaan memberikan kegembiraan kepada orang yang beriman. Fadilahnya adalah atau keutamaan faidahnya yaitu fadilah memberikan atau memasukkan kegembiraan kepada orang yang beriman, kaum muslimin. Antum kalau datang bertemu dengan saudara antum senyum, bagaimana perasaan? Senang ya? Tapi kalau ketemu dengan saudara antum cemberut aja, ditekuk mukanya,
Mungkin bertanya-tanya, kenapa ini seperti ini? Apa salah saya? Apakah saya ada yang salah seperti itu? Jadi senyum itu bisa menyairkan suasana, dan itu kalau diniatkan dapat pahala. Bukan senyum-senyum yang memiliki dua makna, ya, seperti serigala berbulu sapi. Jadi itu, senyum adalah merupakan sedekah. Kemudian faedah yang selanjutnya, anna 'ala du'atil khairi tahalluqu bi husnil af'ali wal aqwali allati tajabbuna tuhibbun nasa ila qabuli ta'limihim wa nusihim. Hendaknya, selayaknya bagi para dai, orang tua juga termasuk di sini, ya. Dia harus berakhlak yang baik, baik ucapan ataupun perbuatan. Beri contoh kepada anak-anak kita akhlak yang baik, baik perkataan ataupun perbuatan, ya. Ini faidahnya. Seperti tadi, ya, senyum, menyegah dari perbuatan mungkar, memerintahkan kebaikan, menunjukkan orang yang sesat, itu adalah bagian daripada kebaikan. Maka wajib bagi kita untuk berakhlak mulia, ya. Sudah azan? Baik, insyaallah kita akan lanjutkan biidznillah taala faidah-faidah yang selanjutnya dari hadis yang ke-12 ini setelah salat Isya biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.